Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ijtama'na fi hadhihi al-lailah ala as-sihhah wal 'afiyah wad dawam 'ala al-istimsakiyah al-islamiyah wal imaniyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanzaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadaratil mukarram yang kami muliakan, guru kita sekalian Al-Ustadz Al-Am Ami Abdullah Aslam wa auladuh Al-Ustadz Ali Aslam, dan yang saya hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Nadim dan Kiai Ahmad Ghazali dan segenap hadirin jamaah Majlis Al-Attas An-Nibras yang insyaallah bibarakatil Habib Al-Attas kita semua masuk surganya Allah tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi sudah saya melihat di streamingnya dalam perjalanan sudah baca Rotibul Attas. Naam, Rotibul Attas wa kullu syai' yang sangat luar biasa, yang al-muhim di zaman ini harus dilazimkan, karena kita ini sudah di zaman yang diserang sudah bukan badan. Kalau dijatuhi bom sudah badan hancur, tapi yang diserang al-iman, iman. Bahkan Rotibul Attas ini harus diketahui ya, orang pertama yang dipanggil Habib itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sebelumnya Sayyid, kalau alim Al-Ustad, kalau santrinya banyak jadi Ustad maka dia mendapat panggilan Asy-Syaikh. Orang pertama yang dipanggil Habib adalah Al-Attas. Jadi Habib ini punyanya Al-Attas ya. Nah, sekarang Hatta Al-Muhdhar dipanggil Habib semua sekarang gabung. Dan orang kedua yang dipanggil Habib, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, wabaktu setelah itu semuanya dipanggil Habib. Ya alhamdulillah Al-Attas dan narik pajak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi semuanya ini Habib ini yang dipanggil Habib ini ngampung sama Al-Attas, panggilan Habibnya. Karena beliau orang pertama yang dipanggil Habib, Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas As-Saggaf. Masyaallah hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang nikmat kita duduk di dalam raudhah min riyadil jannah. Nanti kalau masuk surga, amin, amin, tidak ada orang di dalam surga itu ngomong cerita kalau di dunia dia itu punya tanah sekian puluh hektar. Tidak ada ceritanya nanti. Tidak diomong kalau dia pernah jadi kepala desa, kalau dia pernah jadi presiden, dia pernah punya jabatan ini itu. Tidak ada yang berani ngomong seperti itu di dalam surga. Tapi yang diomongkan di surga nanti itu, makanya ada kalimat kaulan salaman salama yang ada di surat Waqiah itu, ya kalimat ini. Saya dulu pernah duduk di majelis Al-Attas, saya pernah hadir di haul fulan, saya pernah duduk ngaji kitab ini, saya pernah belajar kitab ini. Ini yang jadi omongan-omongan daripada orang-orang, kalau bahasa sekarang omongannya wong cangkruan. Kalau sekarang kan cangkruannya kan sembarang ya. Atau Piala Asia masuk semua sudah. Iya, yang mau juara ini dan itu dan sebagainya. Ada kalam-kalam dunia. Tapi nanti di akhirat Anda akan bangga bahwa Anda pernah duduk di sini. Walaupun Anda duduknya kesirep. Iya. Walaupun duduknya kesirep, ketiduran. Walaupun ketiduran. Jadi kebanggaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kan kebanyakan seperti itu Ustaz. Kenapa Beb? Kalau
ngaji, baik itu buka kitab atau kita baca rotib atau maulid dan lain sebagainya, kok perasaannya ngantuk, sampai rumah ngantuknya hilang. Lish, kenapa? Nggih Pak nggih, nggih. Padahal dari rumah sudah minum kopi, Beb. Ya. Sudah kopi dari rumah tuh sudah kopi, sampai sini posik ngantuk. Nah, karena Allah Ta'ala kurang kopinya sudah, ya ngantuk sudah. Apalagi bapak-bapak, oh bapak ini penyakitnya memang ngantuk, memang penyakitnya bapak-bapak ini sudah kurang kopinya. Iya, akhirnya ngantuk semua. Mari kasih kopi belum ya. Dimana sudah air putih itu cukup sudah Pak. Iya, dimana dikatakan bahwasanya apabila ada perkumpulan majelis yang di situ menyebut asma'nya Allah. Asma'nya Allah kan banyak sudah disebut tadi di dalam Rotibul Atas. Asmaul Husnanya ada, ya. Zikirnya ada, ayat Al-Qur'annya ada, ghufranaka rabbana walaikal masir. Wah, itu kan itu doa itu. Makanya saat ayat itu belum turun, itu sahabat bingung. Kenapa? Karena umat dahulu itu ibadahnya berat. Umat-umat terdahulu itu ibadahnya berat, tobatnya berat, tobatnya berat. Anda mencuri umpamanya, tidak cukup istighfar. Tulis di depan pintu, saya habis mencuri ayam kemarin punyanya fulan, baru diterima. Itu zamannya Nabi Sulaiman. Zamannya Nabi Musa lebih parah lagi. Zamannya Nabi Musa itu tobat tidak diterima illa membunuh dirinya. Jadi membunuh diri, bunuh diri itu adalah tobatnya zaman Nabi Musa. Masuk zamannya Nabi Muhammad turun ayat amanar rasul sampai akhir ghufranaka rabbana walaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhir ayat dan seterusnya. Itu sahabat Masya Allah gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena di situ Allah memberikan satu keputusan bahwa kita tidak akan dituntut sebagaimana tuntutan umat yang terdahulu. Tuh, umat sekarang ini kan enak. Umatnya Nabi Muhammad ini Allah manja, anak manja. Saya tuh sering baca tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Ternyata umatnya Nabi Muhammad ini anak manja. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka, gobloke wong. Sudah, wis orang paling goblok dari umatnya Nabi Muhammad masuk neraka. Itu paling goblok sudah. Sudah ada itu jahilul ajhal itu sudah. Iya. Makanya dibilang Abu Jahal itu, kenapa kok dibilang Abu Jahal? Karena dia tahu bahwa Rasulullah ini benar. Makanya dia dipanggil Abu Jahal. Padahal sebelum Islam masuk, artinya sebelum madharnya Rasulullah, Abu Jahal itu mendapatkan julukan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Saking bijaksanya, pernah Rasulullah itu hilang umur 5 tahun. Rasulullah itu hilang, main-main masuk ke lembah-lembah, hilang. Sayyidina Abdul Muttalib nyari keliling semua Bani Hashim, Bani Muttalib, orang Quraisy nyari semua. Tidak berapa lama dari arah tebing Jabal Gubes turun Abu Jahal, namanya Hisham, namanya Umar. Makanya orang kalau nama Umar mau tak jadi Umar bin Khattab ya Umar bin Hisham. Makanya kalau ada orang dikasih nama Umar ya tidak luput jadi Umar bin Khattab, jadi Umar bin Hisham. Lalu Umar Amr bin Hisham ini turun dari lembah naik unta. Rasulullah ditaruh di depan. Rasulullah umur 5 tahun. Dia turun. Abdul Muttalib melihat dari kejauhan. Ya Amr bin Hisham, di mana kau temukan Muhammad? Saya nemu Muhammad di tengah tebing. Dia duduk dikelilingi hayawan-hayawan yang sujud kepada dia. Berarti kan tahu dia. Berarti kan Abu Jahal ini kan tahu mukjizatnya Rasulullah mulai dari masih kecil sudah tahu, sudah melihat dia. Bahkan saat aku melihat Muhammad sendirian, bahkan serigala-serigala pun duduk di pinggir-pinggirnya Muhammad, bahkan kepalanya ditaruh mencium kakinya Muhammad. Katanya Abu Jahal, saya turun, Muhammad saya ambil, saya taruh di belakang, digonceng. Saya di depan, Muhammad saya taruh di belakang, saya di depan naik onta. Ontanya tidak mau berdiri. Ontanya tidak mau berdiri. Saya pukul-pukul onta supaya berdiri, tidak mau berdiri. Lalu saya lihat Muhammad, mungkin gara-gara Muhammad taruh di belakang.
Akhirnya saya pindah, Muhammad taruh depan. Begitu Muhammad saya taruh depan, langsung berdiri, bahkan saya hampir jatuh dan lari menuju Mekah. Subhanallah. Makanya kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, kan goblok-gobloknya orang sudah. Makanya Amr bin Hisham dipanggil Abu Jahal karena dia melihat langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Muhammad ini mendapatkan banyak khususiyah. Makanya umatnya Nabi Muhammad ini kebanyakan masuk surganya bukan karena semua ibadahnya diterima, enggak. Mungkin ada satu amal diterima, sudah. Amal yang lain tidak dibaca, semua dosanya diampuni oleh Allah. Ini khususiyah untuk umatnya Rasulullah. Makanya kalau nanti kita tidak ketemu di surga, kan goblok-gobloknya wong. Bah, kemana itu fulan yang hadir tuh? Kok tidak ada? Berarti sudah goblok-gobloknya, goblok-gobloknya orang. Begitu gampangnya umatnya Nabi Muhammad. Ada umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga geletek. Ada geletek, wajib ada geletek. Ditanya apa amalnya, dicari sama malaikat, tidak punya amal. Tidak punya amal. Amalnya cuma satu, apa? Pernah salaman sama ulama. Wis. Masuk surga gara-gara pernah salaman sama ulama. Bas. Geletek enggak ini? Saking gampangnya umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Jadi kalau sampean itu ketemu orang neraka, kafir, wah ini sahabat iblis ini. Semua mau dimasukkan neraka. Ada. Siapa yang masuk ke neraka? Kalau kita baca lagi hadis lebih dalam lagi, perawi-perawinya, begitu gampangnya umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Bahkan yang ahli maksiat bondone cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Masuk surga, Beb? Iya. Tidak sholat tapi Beb masuk surga. Tapi maksiatnya banyak, masuk surga. Kapan? Ya nyeper kade, Pak. Masuk neraka dulu, Pak. Oh iya, dibersihkan dulu. Bukan terus ketemu ahlan wa sahlan masuk surga, yonda. Mampir dulu, Ustaz. Iya, harus mampir. Yang tidak mampir itu sing pateng. Iya, yang tidak mampir sing saya tidak pateng, Beb. Tapi cinta sama orang yang pateng. Saya tidak giat ibadah, Beb. Ya wis ngambil wajib-wajibnya tok, Beb. Habis duhur, habis sholat, berangkat lagi yang becak-becak, buka tuku, seneng sawah, ya wis ke sawah dan lain sebagainya. Gimana, Beb, caranya, Beb, supaya kita bisa bareng sama yang pateng? Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Maka seseorang itu akan dikumpulkan nanti dengan orang yang dicintai. Saya cinta sama siapa? Gitu aja sudah. Oh, saya cinta pemain bola. Ya kumpul. Tak selesai. Kan gitu tak sudah. Wa alamatul hub, alamatnya cinta itu adalah meniru walaupun sedikit. Meniru. Dan tidak mencaci, karena mana ada orang cinta mencaci, mana ada, tidak ada. Cinta itu buta. Dulu para aulia di zaman dinasti Abbasiyah itu kan banyak bermunculannya, itu generasi emasnya aulia di situ, masyhur keluar semua zaman itu. Imam Hasan al-Basri, Ad-Daud al-Zahiri, Sayyid As-Sidil Ma'ruf al-Karkhi, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, itu kan di zaman dinasti Abbasiyah semua. Imam Ghazali, apa itu kan semuanya begitu. Masyhurnya aulia itu. Sampai mereka orang-orang Mu'tazilah yang seperti sekarang yang mengafir-ngafirkan orang Islam itu Mu'tazilah. Cuma sekarang kan sudah lain, sudah namanya berbeda sudah. Cuma tingkahnya pada sudah ya. Ini mereka tuh mencemooh, terutama ahli fikih, mencemooh para aulia. Mencemooh orang-orang yang berasyik masyuk, rindu merindu dengan Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan hada majnun, orang gila. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan seorang hamba bernama Qais dan Laila. Oh, ini kan pernah dengar ya. Makanya kan banyak para wali itu mengambil syair-syairnya Qais. Makanya salah satu yang memasyhurkan syairnya Qais itu kan Habib Ahmad bin Zaid, murid dari Habib Abdullah Al-Haddad. Yang Habib Abdullah Al-Haddad adalah murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman
Al-Attas. Sampai kalau nyari kitabnya Habib Umar tidak ada Pak, adanya Yerotip ini Pak. Iya, pernah Habib Abdullah ini sowan ke gurunya, sowan ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah sudah masyhur, kitabnya sudah besar, sudah banyak karangannya. Muridnya Habib Abdullah bilang sama Habib Abdullah, ya Habib Abdullah, kalau antum kitabnya di mana-mana, muridnya dari seluruh dunia, kitabnya antum menyebar kemana-mana, tapi antum berguru sama orang yang tidak menciptakan apapun, katanya. Tidak bikin kitab apapun. Kan banyak sekarang nih ya, zaman fitnah ini, mana Habib bikin kitab gitu ya. Nah, contohnya Habib Umar ini tidak bikin kitab. Sampai kalau nyari kitabnya Habib Umar tidak ada, illa Rotib ada. Bas, tidak nemu sampai tafsir Al-Attas, tidak nemu Pak. Tidak ada. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Habib Umar ini bukan seorang pengarang kitab, tapi Habib Umar Al-Attas adalah pengarang rojul, ar-rijal, pengarang aulia. Muridnya semuanya wali min auliaillah. Moga-moga kita selalu diakui, amin. Dalam cinta ini Qais, Allah memberikan contoh dari Qais dan Laila. Qais dan Laila ini bukan zaman jahiliyah Pak, dia itu di zaman Sultan Al-Mu'tasim Billah, masih anak dan cucu dari Harun Ar-Rasyid. Ada yang mengatakan di zamannya Al-Amin, ada yang mengatakan di zamannya Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, ada yang mengatakan di zamannya Al-Mu'tasim Billah bin Al-Ma'mun bin Al-Harun Ar-Rasyid ibn Al-Mahdi Al-Abbasiyah. Pernah suatu saat, ini cinta ini namanya nih ya, sampai kalau masih belum seperti ini berarti masih belum cinta. Dia ini punya sepupu, Qais ini punya sepupu namanya Naufal, bukan saya, namanya sepupunya Naufal. Nah, ini Bani Quraisy semua ini Bani Quraisy, makanya Qais ini dari Bani Muttalib, satu bani, satu suku dengan Imam Syafi'i. Naufal itu pernah duduk-duduk dengan Qais. Qais ini orangnya ganteng Pak, Swiss, apa ya, ciri khasnya suku Quraisy, putih, ganteng, elong manceret, hidungnya mancung, mata lebar, badan tegap tinggi, mukanya masya Allah sudah. Ada anjing lewat. Apa katanya Naufal ini bilang sama Qais? Ya Qais, apa? Anjingnya Laila lewat. Mana? Itu diikuti Pak, anjingnya Laila. Anjingnya Laila. Lah memang betul, ini tidak bohong, ini memang anjingnya Laila. Anjingnya Laila yang jaga ternaknya bapaknya Laila. Jadi bukan asli anjingnya Laila, bukan, anjingnya bapaknya Laila yang menjaga ternaknya Laila. Mungkin lagi jalan-jalan mungkin ya, habis liburan mungkin. Anjingnya sedang liburan mungkin. Jalan ada anjing, diikuti oleh Qais, diikuti masuk ke satu lapangan. Di lapangan itu ada pemimpin thariqah, pemimpin apa ya, semonggo sudah kiai besar dengan ribuan santrinya sedang sholat asar di satu lapangan. Hadal anjing lewat di depannya Syekh ini, imam ini, di depannya imam yang sholat asar. Anjingnya lewat depannya imam, Qais ikut anjing. Anjing riwariwi, Qais ikut riwariwi. Fokus dengan anjingnya Laila. Ini sudah assalamualaikum. Si imam ini tidak pakai wiritan, langsung nyentak, edan, tak waras, wong gendeng. Loh, kaget Qais. Loh, kenapa Pak sampean kok bilang saya orang gila? Kamu orang gila, tak waras kamu ini. Loh, kenapa Pak saya kok tak waras? Saya sholat asar, kamu tidak lihat ini makmum, ribuan makmum ini. Saya sholat asar, enak riwariwi. Sholat di tengah lapangan, sholatnya lagi di tengah lapangan. Apa kata Qais? Siapa Pak? Yang gila ini saya atau Anda? Anda jangan bilang saya gila. Saya bukan gila Pak, saya jatuh cinta. Saya sedang fokus dengan anjingnya Laila. Saya ikuti kemanapun anjingnya Laila, dan saya tidak sadar kalau ada Anda. Saya tidak sadar kalau Anda dengan ribuan orang seperti ini, saya tidak kelihatan. Yang dalam hati saya cuma anjingnya Laila. Berarti yang gila saya atau Anda? Anda menghadap kepada Allah, Anda dipanggil imam, asy-syekh, mursyid thariqah.
Anda menghadap kepada Allah, kok kelihatan saya? Langsung ya wis mingkem sudah. Mau apa itu? Diajari yang namanya cinta. Tinggi ini sudah bab tinggi, ada bab hubbu. Bab hubbu. Makanya kenapa Habib Abdullah itu dikasih makom tinggi oleh Allah? Karena cintanya kepada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Lattas. Sebelum masuk rumah beliau, nunduk jalannya, sandalnya dibuka, ngerangkak dari pintu ke kamarnya Habib Umar, ngerangkak ada Habib Abdullah, dikasih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan enggak, beres make gitu ya. Gurunya dimake-make, gimana? Mau dapat makomul a'la mana ada? Enggak ada. Air tidak akan terkumpul kecuali turun ke bawah. Air tidak akan mengalir kecuali ke bawah. Seperti itulah cinta. Bahkan Qais ini dikatakan sering menciumi dan tawaf di rumahnya Laila. Dibilang sama tetangganya, ya Qais, maka dipanggil Majnun. Qais ini ma'rufnya dengan nama Majnun, makanya kan ma'rufnya namanya Laila Majnun. Yang Majnun ini kan Qais. Apa katanya Qais? Marartu bi diyari Laila. Aku keliling-keliling di rumahnya Laila. Wa mahubbud diyar syarafna qalbi. Aku, cintaku, hatiku yang mulia ini tidak mencintai diyar, tidak mencintai diyar. Jadi aku tidak cinta sama rumah ini. Lakinna hubbu man sakana diyar. Tapi yang aku cintai yang punya diyar, yang punya rumah, yang aku cintai. Wah, ini aulia Pak, kalau sudah tawaf baca ini Pak, tidak baca labbaik Allahumma labbaik. Itu orang awam itu baca kayak gitu. Aulia kalau sudah tawaf, marartu bi diyari Laila. Lailanya bukan rela ke situ, Laila kepada malam. Aku tawaf malam-malam bukan karena aku cinta sama yang rumah ini, tapi aku cinta sama yang punya rumah. Ini kan kelas tinggi sudah, punya kayak gini. Nggak punya beb, ya wis hadiro gitu dok sudah wis. Hadiro walaupun kesirep. Ya begitulah, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Ngaji turu beb, tidak apa-apa, Pak ganjarane dak akeh gitu aja. Ganjarane dak akeh, dak banyak ganjarannya. Bahkan mereka itu orang-orang yang beruntung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Beliau ini meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. 4 perkara yang kalau dikasih 4 perkara itu, punya 1 saja bagus, apalagi punya 4, maka dia sudah punya sesuatu yang lebih baik dari dunia dan akhirat. Yang pertama, al-lisanu dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Makanya kalau Anda lihat Al-Ba'alawi, para habaib ini pasti bikin rotib Pak. Ada rotib Haddad, ada rotib Attos, rotib Muhdor ada, rotib Idrus ada, rotib ini ada, rotib segala macam rotib ada. Cuma yang masyhur adalah rotibul Attos dan ada rotibul Haddad. Ini paling masyhur sudah. Kenapa Beb? Paling gampang sudah. Kenapa kok seperti ini? Karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyesal di akhirat, kalaupun masuk surga. Karena nanti ada orang surga itu nyesel, ini masuk surga lo bisa nyesel, apalagi masuk neraka. Ya coba sampean bayangkan, ini masuk surga nyesel, nadam, nyesel dia fi waqtin wahid, hanya 1 waktu kata Rasulullah. Ya, ahli surga itu tidak punya penyesalan, la tandam li ahlil jannah illa waqtil wahid alladzi la yudhkaru fihi lillah. Yakni 1 waktu yang dia tidak berzikir kepada Allah, itu yang paling dia sesali. Jadi waktu dia masuk ke surga, ada penyesalan dia di surga. Kenapa? Di dunia dia pernah tidak berzikir kepada Allah. Lu ada Bib, orang tidak zikir sama Allah masuk surga? Ada. Jalurnya gimana Bib? Yang tadi itu jalur syahadat.
jalur syahadat. Sholat enggak sholat, zakat enggak, puasa enggak mau, tak usah, haji enggak usah haji. Masuk surga beb, iya masuk surga. Bondone apa? Syahadat. Tapi ya apa beb, nyeper kada. Masuk neraka dulu pak, iya diumbah dhisik pak. Al-Qur sapu ya. Iya. Iya tidak tahu berapa lama beb masuk surganya kalau tidak sholat itu beb. Berapa lama di neraka? Yo sampean hitung pak. Satu waktu tidak sholat secara sengaja, kecuali kalau ketiduran. Karena udurnya sholat cuma dua, ketiduran sama lupa. Wes. Kalau ketiduran masuk akal, nggih. Kalau lupa kan zaman sekarang tidak masuk akal. Oh masih jami dekat pak. Oh, apalagi suara adzan di mana-mana sekarang. Kalimat lupa itu sudah tidak masuk sekarang ini sudah. Kalau ketiduran masih masuk. Zaman sekarang loh ya. Kalau zaman dulu kan masih manual, apa adzannya kan masih suara manusia. Tidak pakai mikrofon, tidak pakai speaker, tidak pakai gini. Jadi lupa magul kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kenapa kau tidak sholat? Lupa, tidak magul, tidak masuk akal. Apalagi orang pasar, yang di mana-mana di dekatnya pasar pasti ada masjid jami. Masa tidak dengar? Dia tahu mau kopok. Satu sholat saja, duhur umpamanya, secara sengaja ditinggalkan, itu disiksa dalam neraka jahanam 500 tahun. 500 tahun. Kalau sampai umur 60 tidak sholat beb, yo hitungan dewe. Ambil kalkulator, berarti saya di neraka berapa lama ini? Kan tinggal cetet-cetet saja ya. Oh sekian ribu tahun, oke. Tinggal oke saja pak. Tidak usah khawatir, tidak usah takut sama neraka. Lo hatta masuk neraka yo tidak kira mati pak. Itu kan tidak mati kan? Iya, paling sakit kapi gitu. Sakit semua badannya seperti itu, namanya siksaan. Itu baru yang tidak sholat. Beda yang tidak puasa. Beda lagi waktunya. Beda yang tidak zakat. Beda lagi yang sanggup haji tapi tidak haji. Beda lagi belum menyakiti tetangga. Beda lagi belum haknya istri tidak dikerjakan. Beda lagi yuk hitung sudah. Kari ngitung tok gitu ya. Makanya kan orang ibadah takut neraka itu sudah ikhlas. Orang ibadah kepingin surga itu sudah ikhlas. Kenapa kamu sholat? Ya biar tidak masuk neraka. Ikhlas. Itu sudah ikhlas. Karena memang ancamannya Allah. Berarti kan takut dengan ancamannya Allah. Bukan takut dengan nerakanya, takut dengan ancamannya Allah. Karena orang kalau sudah masuk neraka itu kan pasti ghadab, Allah pasti marah. Tidak mungkin Allah senang terus dimasuk neraka, kan tidak mungkin. Kan kita bukan saudaranya malaikat Malik. Kita kan bukan saudaranya malaikat Malik kan ya. Ya kalau malaikat Malik dicintai oleh Allah walaupun ditaruh di neraka. Apa buktinya beb? Orang yang dicintai oleh Allah tapi taruh neraka, buktinya adalah neraka tidak menyiksa dia. Makanya kan aulia itu puncaknya adalah Allah. Mereka sudah tidak melihat neraka, sudah tidak kepingin surga. Yang dipinginkan Allah. Kok bisa beb pinginnya Allah? Masa tidak panas beb? Yo panas. Kalau kita ini manusia, ya. Jin saja masuk neraka panas, apalagi kita. Tapi mereka berpendapat. Makanya para aulia ini pikirannya pak, masya Allah, tidak bisa pakai kitab Safina, pak. Apalagi Minhaj yang itu Tolibin, oh jangan pakai kitab itu kalau sudah bahas aulia. Beda pak. Aulia ini bahkan minta masuk neraka. Ada aulia minta masuk neraka. Kenapa? Oh yang penting Allah ridho. Kenapa? Karena kalau Allah ridho, dimanapun tempat nikmat. Loh, apa buktinya? Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, di mana tempat mereka? Di mana malaikat Zabaniyah ini? Di mana pak? Muhammad tak tahu. Loh nanti yang menghajar kita di neraka kan malaikat Zabaniyah. Satu orang malaikatnya 5. Satu jin, satu setan malaikatnya 5. Berarti yang paling banyak di dalam neraka adalah malaikat Zabaniyah, bukan manusia.
bukan jin, bukan syaitan, tapi malaikat zabaniyah. Apakah mereka pernah melakukan demo kepada Allah? Ya Allah, panas, tak cocok, gantian sama malaikat Ridwan. Tidak ada. Malaikat Malik di neraka. Kenapa Beb kok nikmat? Sudah dapat ridhonya Allah. Orang kalau sudah dapat ridhonya Allah, Allah sebagai tujuannya, di mana dia hidup nikmat, dimanapun dia hidup nikmat. Makanya para aulia itu hijrahnya jauh-jauh, hijrahnya jauh-jauh. Habib Agil Allah yarham dari Bali hijrah ke Ambulu, dari Ambulu hijrah lagi ke Kaliwates. Habib Soleh Tanggul dari mana Pak? Hadramut Pak. Tidak ada saudara Pak datang ke sini. Kenapa? Karena mereka punya Allah. Dimanapun orang yang hatinya ada Allah, hidup dimanapun enak, hidup dimanapun enak. Lah bagaimana Beb supaya hati ini ada Allah? Ya lisanun dzakir, lisannya banyak-banyak zikir. Orang kalau sudah banyak zikir, itu lisannya banyak zikir, hatinya tenang. Gimana Beb? Apa harus zikir itu? Apa harus koyok topo broto gitu ya, madhep kebere gitu ya? Terus kayak Sunan Kalijogo begini, enggak. Zikir itu dalam keadaan tidur oke, duduk oke, jalan oke, dalam keadaan apapun oke, tidak ada masalah. Zikir itu kan tidak harus teriak-teriak, tidak harus, kecuali dalam majelis maksus seperti ini. Nah, makanya kalau baca rotib cak gerundeng, apa gerundeng ada, gremeng. Kalau majelis seperti ini baca rotib jangan gremeng. Bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah tahassanna billah. Lah, yang apa namanya? Yang keras. Yang keras keluarkan suaranya. Kenapa, Beb? Harus dikeraskan suaranya karena Allah Ta'ala itu kan dawuh dalam hadits qudsi dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man dzakarani fil mala', barang siapa yang mengingat aku, zikir mengingat aku di keramaian, artinya kan rame-rame, aku akan mengingat dia dalam keadaan rame-rame. Barang siapa mengingat aku dalam keadaan binafsih, sendirinya saja, al-gurundengu, apalagi tadi bahasanya itu, gremeng, maka aku juga akan mengingat dia dalam keadaan gremeng. Paham sampean? Makanya kalau zikir itu, kecuali kalau tengah malam Pak, jangan Pak ya, tetangganya tidur Pak ambil speaker la ilaha illallah pentong goreng Pak ya. Enggak, maksudnya sekiranya tidak mengganggu. Kan sekarang bukan jam tidur, sekarang ini kan jamnya jam apa namanya, belum jam istirahat, kan masih jam berapa? Jam berapa ini? 9:30. Malam sudah ini. Mau lanjut ini? Lanjut. Sampai jam berapa biasanya? Jam 12. Khair insyaallah. Dan lisan yang zikir ini terutama membaca istighfar atau sholawat. Kalau rotib kan ada waktunya ya, ba'dal maghrib. Ya masa kita baca rotib 24 jam kan tidak mungkin. Kadang ba'dal maghrib, kadang ba'dal subuh. Saya secara istiqomah itu mulai dari Hadramut di Rubat Tarim di pondoknya Habib Salim itu ba'da subuh. Kalau badal maghrib Beb gimana? Kebanyakan alat tos itu baca rutibnya badal maghrib, baca rutib atos. Nah karena di sini muridnya alat tos, ya bacanya sudah badal isya, badal maghrib, sudah ikuti saja, sudah seperti gurunya. Ya. Kemudian orang yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan manfaat yang banyak. Yang pertama jaminan dari Allah, alladzina amanu tatmainnul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman mereka menenangkan hatinya dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya zikir kepada Allah yang bisa menenangkan hati. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir. Oh, uang Beb, ada uang tenang. Katanya siapa? Enggak Beb, kalau punya uang miliaran kan tenang. Katanya siapa? Itu punya uang 271 triliun. Enggak tenang Pak. Ditangkap KPK Pak. Iya. Orang semakin banyak uangnya, semakin banyak bisnisnya, semakin tidak tenang hidupnya. Bukan berarti saya melarang Anda bisnis, enggak.
Iya. Enggak, itu duit-duitmu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Aku udah ngelarang. Tapi jangan menganggap bahwa itu adalah ketenangan, karena itu tidak ada ketenangan. Saya pernah ada satu orang kenalan punya pabrik. Yang namanya punya pabrik pasti sudah income, pemasukan, pengeluaran, pemikiran apa. Itu pernah bilang begini, "Beb, saya ini iri sama tukang becak." Loh, kenapa? Tukang becak tuh kalau tidur di becaknya duhur dengan panas tanpa AC, mengandalkan AC alami, angin, itu bisa tidur dengan nyenyak, bisa enak tidur, padahal di atas becak. Saya ini spring bed, Beb, saya punya kasur tuh harganya 23 juta. Koyo opo, Pak? Kasur terapi isinya air. Bayangkan sampai saya tidak pernah tidur, Pak, di tempat itu. Jadi kita bayangkan sendiri saja ya. AC yang paling enak. Bahkan saya untuk bayar listrik di rumah itu, Beb, untuk menciptakan ketenangan di rumah itu, Beb, menciptakan AC ini, itu satu bulan saya harus mengeluarkan 25 juta untuk listriknya, untuk ininya, lain bayar pembantu lain, untuk mendapatkan ketenangan. Tuh, kalau memang uang itu bisa membuat orang menjadi tenang, kenapa orang-orang kaya yang hartanya triliunan, miliaran, kalau mau tidur harus pakai obat tidur? Harus. Iya, Michael Jackson tuh mati kan karena kelebihan dosis, Pak. Michael Jackson tuh rumahnya tok 10 hektar, rumahnya tok 7 hektar apa 10 hektar begitu, rumahnya tok. Pak, rumah kita kan saencepan ngono ya. Kadang ngelihat TV kesirap. Saking nikmatnya. Berarti nikmati, Anda lebih nikmat dari Michael Jackson. Tahu Michael Jackson? Oh, sampai punya apa, Disneyland sendiri, punya tempat mainan sendiri. Mati gara-gara obat. Dia tidak bisa tidur. Dosisnya biasanya sekian, umpamanya dosisnya biasanya 5, dia minta 10. Dokternya tidak mau, dia maksa. Kenapa? Tidak bisa tidur. Kenapa? Uangnya tidak bikin tenang. Tidak ada uang bikin tenang. Oh, anu Beb, kalau istri banyak tenang, cari sopo. Tambah banyak istri tambah ngeluh, Pak. Pernah saya ini mendengarkan ceramahnya Habib Naufal bin Jindan, Allah yarham beliau, itu mendengarkan ceramahnya saya di media sosial, di video, di salah satu video itu beliau cerita tentang Habib Salim bin Jindan. Ini sudah kelas, Pak, ya, kelasnya Habib Salim, Pak, ya. Jadi kalau sampean tidak punya kelas itu jangan coba-coba, Pak, ya. Beliau punya istri 3, istrinya 3. Bahkan salah satu istri beliau adalah anak dari pengarang I'anatul Thalibin, Said Abu Bakar Syatok. Istri beliau salah satunya. Itu pernah ketahuan oleh santrinya duduk di pinggir jalan di halte. Tuh, ada Habib di sini. Salaman. Beb, kenapa duduk di sini? Cari ketenangan. Loh, kenapa Beb cari ketenangan? Ya, saya pulang ke rumah yang tua dimarahi. Pulang yang kedua dimarahi. Pulang yang ketiga dimarahi. Akhirnya nyari ketenangan zikir di pinggir jalan. So, ini Habib loh, Pak. Sampai macam-macam. Terus mau nyoba, wah, coba Beb kawin lagi. Oh, keren. Kalau memang istri itu adalah istri banyak adalah jalan ketenangan. Oh, anu Beb, kalau punya jabatan tenang, katanya siapa bilang punya jabatan tenang? Presiden itu tidak tenang, Pak. Kalau dia orangnya tenang, tidak bakal dikawal pas pampres. Bupati dikawal sama apa, patwal dan lain sebagainya. Oh, pengawalan kan menandakan bahwa dirinya tidak tenang. Seorang pemimpin yang tenang itu kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini seorang pemimpin yang tenang yang luar biasa. Jazakallah khair, Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya tuh dikasih kopi, sampai ngasih kopi. Bismillah. Belum, nanti beli ya, di situ banyak kopi. Di alun-alun banyak kopi. Ya sudah, apa yang disediakan tuan rumah sampai kasih. Alhamdulillah. Oh, cengar kalau gini. Ini hatta mau pidato jam 1 hari ini sudah ada kopi begini. Lanjut ini.
Lanjut Pak. Sampai lagi ngantuk, ayo pulang Pak. Enggak ada ngantuk? Enggak ya, ada yang tidur tadi rupanya itu. Belum ngopi, nanti di alun-alun tuh banyak jual kopi. Khalas. Sayyidina Umar itu pemimpin yang lisannya zakirun. Jadi beliau tenang, tidak takut apa-apa. Waktu utusan Romawi datang, utusannya Heraklius datang ke Madinah membicarakan masalah penebusan tawanan saat terjadi perang. Ini orang Romawi ini kaget. Mana Umar katanya? Raja Umar ini mana? Istananya mana? Dibilang sama sahabat-sahabat, oh, istananya di sana. Dibawa ke masjid. Loh, ini istananya kata. Iya. Dari tanah liat ini. Iya, ini istananya. Kaget Pak. Setelah masuk ke masjid, assalamualaikum wahai raja Arab. Katakan orang Romawi tak ngerti Amirul Mukminin Pak. Nah, taunya ya Malikal Arab, wahai rajanya Arab. Mana? Dicari banyak sahabat, ada yang ngaji, ada yang tidur, ada yang ini. Bingung orang Romawi ini. Boh, yang mana rajanya ini? Bingung. Dijodoh sama satu orang. Cari siapa? Cari raja Arab. Oh iya, itu orangnya. Di pinggirnya pengimaman tidur, tidak berbantal kecuali berbantal lengan. Kaget orang Romawi ini. Loh, mana pas pampresnya? Tidak pakai pas pampres sudah Pak. Sudah sampai ke sana, duduk di depannya. Nanti bangun dia katanya. Kaget, dibilang sama orang Romawi, ini nabi katanya. Oh bukan, ini bukan nabi katanya. Ini mertuanya nabi, ini sahabatnya nabi. Oh pantas. Hanya hanya seorang nabi atau orang yang dekat dengan nabi yang bisa setenang ini. Kok bisa Sayyidina Umar setenang itu, padahal beliau ini Malikul Arab yang saat itu di zaman Sayyidina Umar beliau berperang dengan dua negara adidaya sekaligus. Romawi di barat, Persia di timur. Sekaligus bayangkan, ini kan raja itu kan seperti mereka Romawi dan Persia kan pasti punya pembunuh bayaran. Bisa saja mengirim orang ke Madinah. Tapi Sayyidina Umar tenang, kenapa? Lisanuhu dzakirun. Kan lisannya selalu berzikir. Bahkan Sayyidina Umar itu saya membaca di sarahnya Rotibul Attas, Sayyidina Umar itu kalau zikir saat masjid dengar semua. Berak-berok Pak. Kalau zikir tuh berak-berok. Kalau zikir teriak-teriak Sayyidina Umar. Ya mungkin melihat dari hadis qudsi tadi. Karena ingin disebut oleh Allah dalam keramaian. Nah, jadi kalau sampean zikir cuma la ilaha illallah la ilaha illallah, nyebut Allah kalau dengan gerundeng, nanti sampean juga disebut sama Allah dengan gerundeng. Paham nggih? Nanti kalau majelis lagi pasang Pak, pasang badan, pasang suara, minum aing cuy yang banyak. Jadi sampai sini langsung teriak-teriak ada apa-apa. Paham nggih? Paham nggih? Insyaallah. Jadi lisanul dzakir ini penting. Anda kepingin tenang dalam apapun, dzakir. Kepingin lancar rezeki, bib, dzakir. Dzikir kepada Allah. Dzikir apa bib yang paling cepat untuk melancarkan rezeki? Sudah istighfar. Selesai sudah Pak. Guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin Ainut Tarim, beliau itu dalam ceramahnya, dalam mengajar kepada santri-santrinya selalu saja yang disebut al-istighfar yunaddiful qulub, idza yanziful qulub hasal al-matlub. Istighfar itu bisa bersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, apa yang dipinta dapat. Makanya kenapa orang surga itu ting ada, karena hatinya sudah bersih. Tidak usah sampai ke surga Pak, di dunia bisa seperti itu. Ya sudah, contoh sholat tanggul gimana? Dar-dedor, kenapa? Hatinya bersih. Para aulia gimana? Hatinya bersih. Loh kalau kita bersih dari mana ya? Istighfarnya kurang, ngerasani ketemor ya. Aduh, ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Iya. Ngomong sesuatu tidak ada manfaatnya. Nanti ada perang Ukraina, sudah seakan-akan jenderal bintang 5. Kalau sudah ngomong, oh, ini nuklir, nanti ini begini. Ini kayak jenderal, wae omongan iki ya. Sudah, kalau bukan ahlinya tidak usah ngomong. Makanya katanya Imam Ghazali,
kerusakan dunia itu terjadi karena orang-orang goblok ikut bicara. Makanya kalau sudah tidak ngerti, diem, cek termopenter gitu. Jadi itu yang ngerusak. Ya, paham nggih? Lisanul dzakir, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawamkan zikir, istighfar kapanpun. Kapanpun Anda baca istighfar sambil meca, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil macul, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pedagang beb sambil ngitung uang, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kelopain ke uangnya. Lupa ke istighfarnya apa lupa ke uangnya? Oh, istighfarnya lupa. Sudah kelihatan uang hilang istighfarnya. Sambil duduk sampean mungkin lagi di rumah nyantai, pegang tasbih. Ya, jangan malu megang tasbih, Pak. Jangan malu. Jangan malu, Pak. Megang tasbih ini jangan malu. Bahkan ada riwayat dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dan dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di kitab la ilaha illallah Tadhkirun Nas, saya pernah baca bahwa beliau pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalimat ini bukan hadis. Karena walaupun dari Rasulullah, kalau dari mimpi itu bukan hadis, maka ini dimasukkan dalam kalamnya orang yang bermimpi, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru futuhnya Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau tanya tentang masalah tasbih, maka dijawab, barang siapa yang bawa tasbih maka dia akan diganjar, dikasih ganjaran seperti baca tasbih walaupun dia tidak baca tasbih, asal tasbih ada di kantongnya. Lu kan enak kan, sampean bawa tasbih? Enggak, uang bawa. Oh iya, jangan lupa nanti bawa tasbih nggih. Bawa tasbih ini termasuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada 3 lagi, masih lanjut. Oh, kok supporter bal-balan gini. Lanjut. Sampai jam berapa biasanya? Hah? Sampai selesai baru 1. Sampai selesai. Saya mau diterangkan 4 tadi. Oh gitu, berarti kurang 3. Oh berarti tidak boleh diutang ini. Ustaz Ali berlangsung Ustaz. Sampai malam Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Biasanya sampai jam berapa biasanya? Oh ya wis mari jam 10 wis. Iya. Ini pinter. Sungguhnya kalau ngundang sering. Ami Abdullah ini sering nelpon saya, cuma saya tidak bisa. Kebanyakan tidak bisa. Alhamdulillah sekarang pas tepak bisa. Karena memang saya jarang hadir, mari dah begadang lah sekali ya. Tidak apa-apa Ustaz ya. Agalel, tidak apa-apa ini. Tidak ada masalah, tinggal 3. Tinggal 3, tidak boleh utang. Oh, udah boleh utang. Masya Allah, ini ilmu benih sepeda motor kata begitu. Yang kedua, ini orang yang beruntung. Wa qalbun syakir, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Makanya betul Pak, al-ghina hahuna kata Rasulullah sambil menunjuk kepada dadanya. Kaya itu ada di hati, bukan di uang, bukan di mobil, bukan. Kaya itu ada di hati. Betul. Berapa banyak orang yang memiliki uang ratusan bahkan miliaran rupiah mungkin, mereka tidak mampu bersedekah. Kenapa? Kurang terus Pak, takut habis hartanya. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah hidupnya enak Pak. Makanya yang tidak enak, yang bikin ruwet orang sekarang ini karena serba kurang. Begini kurang. Sudah punya sepeda, iri sama yang punya mobil. Sudah punya mobil, iri sama mobil yang lebih bagus. Tidak disyukuri apa yang ada, ini tidak disyukuri. Sudah punya istri, si ngelirik perempuan cantik, ya apa? Itu kan tidak syukur. Ya apa bib, istri saya tua, ya bandanono Pak. Kalau kepingin cantik istrinya, ya nambah 1 ya. Itu solusinya. Kalau berani. Enggak beb, saya tidak mau nambah, saya cinta sama istri saya. Bandanono, cantik itu mahal. Sekarang ini tidak ada perempuan elek Pak. Kalau ada perempuan elek berarti bondone kurang. Iya, paham nggih? Syukuri sudah, alhamdulillah. Syukuri apa yang ada.
Alhamdulillah saya punya sekian, alhamdulillah. Ada makanan apa? Makan. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak makan, tidak mau makan. Tapi beliau tidak mencela. Contoh dobbah. Tahu dobbah? Nah, nanti buka di Google itu ada dobbah. Dobbah itu bukan biawak. Beda. Biawak itu bahasa Arabnya lain lagi, Pak. Lain mana garangan, lain lagi. Dobbah ini tidak ada di sini, tidak ada. Adanya di Arab. Dia hidupnya di tengah padang pasir. Bukan biawak, benih renggerengan, bukan ya. Biawak atau berekai, bukan. Hah? Lain. Motak lain lagi, lain. Bukan motak, bukan. Ada dobbah ini. Pernah Sayyidina Khalid bin Walid bawa dobbah, dihaturkan pada Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Tanya Sayyidina Khalid bin Walid, apakah ini haram ya Rasulullah? Enggak, ini tidak haram, kata Rasulullah. Cuma saya tidak suka. Tidak suka. Kalau Anda tidak suka, ya Anda jangan makan. Selesai. Tidak usah mencela. Kadang makan panganan opo iki. Itu rezeki minallah. Syukuri apa yang ada. Hati yang bersyukur adalah hati yang tenang. Hati yang tenang itu hati yang bersyukur. Hati yang tidak tenang, hati yang penuh ambisi. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu. Uang tidak ada. Apa yang ada, syukuri sudah. Yang tidak ada, minta sama Allah. Tidak dikasih, menengo. Loh iya. Paham sampean? Iya. Ngersulo tidak mari-mari ya. Makanya orang yang bahagia itu ada di hati kita masing-masing. Bukan di mobil, bukan di uang banyak, bukan di istri yang cantik, bukan, tapi di hati kita. Kita sendiri yang bisa bikin kita bahagia. Iya, Pak. Makanya para aulia itu bahagianya sederhana. Iya, aulia ini bahagianya sederhana. Baca qasidah wis seneng bahagia, baca rutib wis seneng bahagia. Hatta tidak punya uang. Kalau kita kan enggak, harus pokoknya kudu padha bi tetangga, kadang begitu. Harus podo bi tonggo. Kalimat harus sama dengan tetangga. Ini adalah kalimat yang sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enteng memang ya. Kadang ada orang sampai niki Pak, ndak sembayang kerjotok Pak. Lu kepingin podo mbek tonggo, ya. Kepingin sama dengan tetangga. Tetangga punya ini, saya harus punya. Anda harus beriman kepada Allah. Rukun iman yang terakhir, qada wal qadar. Dalam qada wal qadar kan berarti ada takaran di situ. Kita saja satu saudara itu wajah kadang tidak diciptakan sama. Rezeki tidak sama. Terus Anda minta sama. Ini kan ngatur Allah ini. Makanya hidup kita semakin sulit karena kita tidak nerima apa yang Allah Ta'ala beri. Iya, makanya jangan dengarkan pakar-pakar ekonomi. Pakar ekonomi itu kan tidak tahu masalah tauhid, tidak tahu masalah pembagian rezeki. Lu banyak pakar ekonomi itu miskin, Pak. Iya. Kebanyakan mereka bisa ngomong tok ngecepek ke beruk ke timur. Kebanyakan orang yang kaya-kaya ini dia hidupnya hatinya bahagia. Apapun yang dia miliki itu dijadikan modal untuk membahagiakan dirinya. Makanya jangan ngelihat yang lain. Ada orang mungkin tetangga Anda rumahnya lebih bagus, kulkasnya lebih bagus. Saya kepingin kulkas yang bagus seperti itu. Ya kalau punya tidak masalah. Kalau tidak punya ojo mokso, setruk gitu. Loh iya. Kebanyakan orang seperti itu. Apa yang diberi oleh Allah dia merasa loh kok segini. Padahal aku kepinginnya segitu. Kok dikasihnya segini. Maka saat itulah aktif ayat Al-Quran. Wa in syakartum la azidannakum. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Saat itu juga, saat kita ke Rasulullah, loh kok cuma segini. Saat ada kalimat gerundeng di hati ini, loh kok cuma segini.
Padahal saya kepinginnya segitu. Maka ayat itu aktif. Inna adzabi lasyadid. Maka kita akan diadab oleh Allah. Tidak usah di neraka, katon. Di surga kita akan diadab oleh Allah. Serba sulit. Rezekinya sulit. Begini sulit. Dalam melewati keluarga sulit. Tidak ada kebahagiaan dalam keluarga. Kenapa? Tidak nerimo. Tidak nerimo. Itu yang kedua. Berhuntunglah apabila hati ini dijadikan kolbun syakir, hati yang bersyukur. Kemudian orang yang beruntung, wabadanun alal bala'i sabir. Badan kalau kena bala sabir. Sabar itu ada 3. Ingat-ingat, selain 3 ini bukan sabar. Yang pertama indat to'ah, sampean sabar dalam taat kepada Allah. Ngaji ngantuk motonya abang ngene sabar, ditahan. Ini kalau tidak sabar, kesuwen Habib jam piro iki, ndak mari-mari mulai aku lho. Ini kan duduk seperti ini namanya sabar dalam ketaatan. Lu capek loh, Pak. Saya lihat tadi berapa kali pindah tempat duduk, sudah ada yang pindah gini, ada pindah gini. Tapi kan sabar, kan capek. Makanya satu sabar itu yang pertama inda to'at. Sholat 5 waktu, waktunya yaitu, rokaatnya yaitu, bacaannya yaitu saja. Dikerjakan puluhan tahun. Ini kalau bukan orang sabar, tidak mungkin. Tuhur boleh kan gitu ya. Kan banyak kalimat sekarang. Sudah asar lo, asar maneh payah ya. Tapi karena dia sabar, yo sholat bertahun-tahun duhur 4 rakaat, bacanya ya gitu. Usolli fardhu duhri 4 rakaatin, Allahu akbar, bacanya ya Fatihah. Ya daono Allah akbar, gundul bacul jul, ada wis gitu itu saja bacaannya. Ini kalau dipikir secara tidak pakai iman ya. Kalau dipikir secara tidak pakai iman kan membosankan. Bosan enggak? Membosankan. Tapi karena pakai iman tidak bosan. Karena pakai iman tidak bosan. Paham Pak? Sabar inda to'at. Puasa 30 hari bulan Ramadan, lapar, panas, masih harus kerja. Sabar. Bangun malam ngantuk, sabar. Hadir rotibul atos, mik kesirep, sabar. To'at dalam ketaatan, sabar. Yang kedua, sabar indal maksiyah, sabar tatkala maksiat. Ini sabar yang kedua. Loh gimana, Bib? Berarti saya dalam kemaksiatannya harus istiqomah. Yonda. Jangan disamakan dengan yang sabar to'at tadi. Maksudnya Anda bisa maksiat tapi Anda tidak mau maksiat. HP megang. Punya HP? Main judi dari HP bisa. Uang punya. Punya. Download aplikasi judi di HP bisa. Apalagi zaman sekarang. Maksiat gampang, tapi Anda tidak download perjudian. Uang Anda tidak pakai untuk berjudi, padahal fasilitas judi Anda punya, HP punya, ya kan, fasilitas untuk maksiat Anda ada, tapi Anda tidak maksiat. Nah ini namanya sabar terhadap maksiat. Makanya orang yang sabar tatkala dia menjauh dari maksiat, sabar, tidak maksiat dia sabar. Ini masuk surganya ngewes, Pak. Ngewes, sing ahli to'at kalah, Pak. Ada orang sholat tapi main judi banyak. Ada orang sholat zina banyak. Orang sholat nipu ake. Tapi yang paling top di atasnya ketakwaan adalah meninggalkan maksiat. Itu paling top sudah, di atasnya to'at. Karena kalau cuma to'at itu gampang, yang paling sulit kan meninggalkan maksiat. Umpamanya, contoh, duduk gini ya, ada perempuan cantik datang kenalan, minta pacaran, ya apa? Rondo. Ono rondo ayu, terus
soge ya. Pas ngejak maksiat kira-kira ya apa? Oke saja. Oke saja, tapi saat Anda nolak, tidak mau, wah saat itu derajat Anda naik ribuan derajat, mungkin ratusan ribu derajat naik. Ada satu kisah, seorang pemuda tampan jual kain. Kalau zaman dulu jual kain keliling itu. Ono rondo sugi, nembak pemuda ini ditolak terus. Mas, aku senang sama sampean, ayo nikah. Oh, ndak sekufu, Mbak. Apa saya orang miskin sama orang kaya? Itu engkau degi. Ndak mau. Berapa kali dipinta sama perempuan ini ndak mau. Akhirnya perempuan ini ndak kuat, ganteng orangnya. Waktu dia jualan masuk kampungnya Rondo Soge ini, dipanggil, "Mas, saya mau beli kainnya." "Oh iya, Bu. Berapa?" "Banyak saya mau beli. Ayo, bawaan ke atas. Saya mau beli 3 gelondong." Kan banyak berarti. Dibawa ke atas. "Di mana anu, Bu?" "Masuk kamar." Begitu masuk kamar, Pak, dikancing, "Lo ya opo wis ngeses dhisik kurang apa-apa." Langsung perempuan ini buka bajunya, telanjang bulat di hadapan laki-laki ini. Apa katanya? "Ayo kamu sekarang harus zina sama saya." Sampean ya opo, Pak? Ngene iki ya opo? Ya opo, ayo. Ayo kita bayangkan. Ndak kuat wis, ndak kuat. Melayu nang di, oh diancelap langsung. Iya makanya sampean gak dikei ujian koyok ngono karena sampean ndak kuat. Akhirnya si pemuda ini mikir, ya apa, kalau kamu ndak mau, saya mau teriak sekarang bahwa kamu memperkosa saya. Loh ya apa? Ayo si malakama ndak? Si malakama dikumpuli zina, tidak dikumpuli di masa wong sak kampung. Tapi ini pemuda cerdas. Ya sudah, saya ini habis kerja, badan saya berkeringat, saya mau mandi dulu, biar sama-sama oke. Oh iya sudah, kamar mandinya mana? Sana. Nah di kota Baghdad ini kejadiannya di Baghdad, waktu zaman kekhalifahan dulu. Di sana tuh ada namanya WC gantung. Tidak ada di Indonesia, ada nemu sampai tidak bisa bayangkan sampean. Ada WC gantung namanya, Pak. Jadi ada WC di atas, sepitengnya itu gantung, itu dibersihkan sebulan 1 kali. Biasanya WC-nya itu diambil sama peternak atau petani-petani untuk pupuk. Ini pas sepitengnya tepai banyak, buka jendela di bawah sepiteng mencolot, Pak, piur ke sepiteng, mandi kotoran. Wis piur. Didok-dok sama perempuan. Kok cek suwi nih? Kok lama kau ini? Keluar penuh dengan emas permata. Baunya luar biasa. Ngamuk perempuan ini. "Ayah," kata perempuan ini, "sana." Baunya basin, kata akhirnya dibuang. Lari dengan kotoran full di badannya, sak kampung kelihatan semua. Mandiri meru. Subhanallah, malam harinya anak ini nangis kepada Allah. "Ya Allah, tidak sanggup, ya Allah, tidak sanggup ujian ini, ya Allah, ambilin hamba." Malam itu juga oleh Allah diambil, dan sewaktu subuh sekota bau harum kasturi dari badannya orang ini. Jadi wali min auliyaillah. Kenapa? Karena sabar saat sabar dari maksiat. Iya, makanya sampean gak diuji kowe ngono, Pak. Paham nggih? Kemudian yang ketiga, sabar saat kena bala musibah. Sabar. Nabi Yakub dipisah dari putranya, putra kesayangannya, Nabi Allah Yusuf, 40 tahun. Beliau sabar, nangis tok sampai buta matanya karena banyaknya nangis. Marah sama anaknya, menghukum anaknya karena telah membuang Yusuf. Enggak, sabar, diterima. Bagaimana kesabarannya para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ke Taif. Makanya saya itu dakwah zaman sekarang nih enak, Pak. Jadi kiai zaman sekarang nih enak. Kenapa? Datang dikei kopi. Rasulullah awal-awal dakwah datang ke Taif, wala anggur wala jeruk.
dikasih batu. Dikasih batu, dilempari batu. Sober Rasulullah. Duduk di pinggiran tebing, datang malaikat Jabal dan malaikat Jibril, datang malaikat gunung. Malaikat Jibril sama malaikat gunung bawa gunung duaan. Ya Rasulullah, istidzan, mau izin ya Rasulullah, kami lempar gunung ini ke orang Taif. Apa tuh Rasulullah? Jangan dilempar. Jangan dilempar. Kalau mereka ada iman, saya berharap nanti anak cucu mereka nanti yang beriman. Ini sobir, ini namanya kena bala, sobir. Kita kadang kena sakit gigi, gak kena ono suara, diamuk kabeh. Padahal cuma sakit gigi. Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Sampai kalau ngelihat fotonya pasti pipinya ini apa? Benjol. Itu beliau pernah dicabut giginya sama Belanda di Surabaya. Ceritanya ada satu keluarga Al-Habsyi dan keluarga As-Segaf di Surabaya memimpin pemberontakan, ketangkep. Kemudian datang Habib Ja'far ke polisi-polisi VOC ini, bilang saya mau nebus 2 keponakan saya ini. Akhirnya kata polisinya gimana? Ya sudah, 1 orang 1 gigi, dicabut tanpa bius, dikasihkan sama Habib Ja'far. Makanya kan kena kanker, apa namanya, kanker tumor gusi. Itu tidak pernah, sampai istrinya sendiri tidak tahu kalau Habib Ja'far ini sakit, tidak tahu. Dikiranya cuma benjolan biasa, dikiranya mungkin pernah jatuh apa gimana, tidak tahu, tidak pernah apa namanya ya cerita, wala pernah, tidak pernah. Ya. Ini namanya sabir indal bala. Ini yang ketiga. Yang keempat, wah ini termasuk orang yang paling beruntung. Yang keempat sudah selesai, sudah 4. Yang keempat, ini termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Wa zaujatuhu, dia punya istri, la tabghihi khaufan fi nafsiha, dia istrinya tidak selingkuh, istrinya tidak zina, takut, dia menjaga dirinya luar biasa, juga menjaga, juga tidak berkhianat, wala malihi, juga tidak berkhianat terhadap hartanya. Nah ini gimana caranya supaya istri kita tidak selingkuh dan juga istri kita amanat? Ada di hadisnya Rasulullah yang lain, birru abaukum tabarruukum abnaukum wa'ifu anin nisa'in nas ta'ifu nisa'akum. Kata Rasulullah, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu akan otomatis berbakti kepadamu, dan jagalah dirimu dari perempuan-perempuannya manusia. Artinya apa? Istri-istri orang. Jaga dirimu dari istri-istri orang, nanti perempuan-perempuan kamu akan terjaga dengan sendirinya. Jadi memang istri-istri yang berkhianat ini bermula dari suaminya dulu. Memang dari suaminya dulu. Sampai jangan nyalahkan istri. Istri itu adalah bayangan suami, bayangan ke barat, jasad ke barat, bayangan ikut ke barat. Jasad ke timur, bayangan ikut ke timur. Jadi istri ini apa katanya suami. Makanya seorang istri itu akan berkhianat kalau melihat suaminya khianat. Istri saya tidak amanat, Beb. Ya berarti Anda mengajari dia untuk tidak amanat duluan. Senang muslimat. Iya. Oh, ada muslimat juga ini. Iya. Itu Anda dulu, wahai para suami, yang mengajari dia tidak amanat. Contoh, Anda menjual kambing umpamanya ya, di pasar payu 2 juta. Datang ke istrinya, payu berapa mas? 1,5 juta dik. Mas melemes sudah ya, harga lagi jatuh katanya. Yang 500 kemana? Kenapa tidak ngomong? Makanya dalam suami istri itu jangan ada rahasia, tidak usah rahasia-rahasiaan. Nah, nanti istri ini bukan tidak tahu, perempuan ini instingnya, instingnya perempuan ini luar biasa, Pak. Sampai jangan ngentengkan, Kak. Jangan ngentengkan. Oh iya itu dolek, Pak, dolek berita. Ya
jangan remehkan perempuan. Iyo itu dolek berita. Nanti gini, nanti dia punya teman-temannya, teman perempuannya ini punya suaminya ini kadang kerja bareng ketemu sampean di pasar. Iyo targone sakmene. Oh ndak apik saiki. Dari ini dia akan berkhianat kepada Anda karena Anda tidak jujur. Pasti. Jangan salahkan istri saya sekarang tidak jujur, Beb. Ya mungkin Anda yang mulai pertama. Pasti suami, Pak, yang mulai pertama. Karena istri itu cintanya besar kepada suaminya dan akan berkurang dengan ketidakamanatan suaminya. Carpak melolo ya. Dari mana Mas? Pengajian deh sampai jam 12. Pada pengajiannya jam 11 selesai. Kemana ente 1 jam ini? Ngopi ya ngomong jam 11 selesai dek, cuma saya masih ngopi sampai jam 12. Lah karena Anda berbohong, yang 1 jam ini dibilang pengajian padahal ngopi. Lah dia akan punya dinas intelijen. Perempuan ini ada dinas intelijen, bahkan badan intelijen negara kalah, Pak, sama ibu-ibu ini, Pak. Ibu-ibu ini lewat ngomong ya, semakin rendah suaranya, semakin frekuensinya semakin ini semakin tinggi beritanya sudah. Apalagi kan ibu-ibu suka ngerumpi dari mulut ke mulut kan apa-apane kon kalah. Sudahlah, enggak usah berbohong sama perempuan, paham? Beb, kalau saya enggak, Beb. Saya ini amanat, Beb, umpamanya ya. Saya ini enggak khianat, tapi istri saya khianat. Istri saya tidak amanat. Nah biasanya perempuan kalau suka khianat dan tidak amanat biasanya mati duluan. Iya, istri kalau terlalu banyak khianat kepada suaminya pasti mati duluan. Ini bukan hadis, bukan apa, ilmu tenger-tengeran. Tidak ada kitabnya, tak tengeri sama saya. Iya, Masya Allah. Sama suaminya kalau sering khianat sama istrinya mati duluan, Pak. Iya, ndang stroke ya. Dan kalau sama-sama tidak khianat, Beb, biasanya tidak lama. Jelangnya mungkin 1 bulan. Setelah istrinya meninggal, paling tidak lama suaminya meninggal. Atau suaminya dulu, nanti langsung istrinya. Tapi biasanya suaminya meninggal dulu terus istrinya lama tidak meninggal. Oh, berarti suaminya khianat ini. Diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada kitabnya. Aku denger-dengeri. Tak denger-dengeri seperti itu. Khair insyaallah. Manfaat dunia akhirat. Oke. Khair insyaallah. Itu adalah 4. Kalau punya itu adalah orang yang beruntung dunia akhirat. Lisanul dzakir, qalbun syakir, wa indal balai sabir, wala tabghi, wa zaujatuhu la tabghi. Artinya tidak khianat, dia punya istri khaufan, karena takut, fi nafsiha, dari jiwanya dia sendiri, wala malihi, juga tidak berkhianat terhadap harta. Kalau Anda punya 4 ini, Anda beruntung dunia akhirat. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Pas ya, tidak ada utang. Dan saya minta maaf terutama buat Ami Abdullah. Berapa kali Ami Abdullah ini sering telepon saya karena memang jadwal yang Masya Allah. Alhamdulillah sekarang bisa hadir. Insyaallah kapan-kapan kalau memang kosong lagi, jangan putus asa Ustaz Ali ya. Jangan putus asa Ustaz Abdullah, Ami Abdullah juga tidak putus asa. Sering telepon saya karena memang saya pribadi yang tidak bisa hadir. Bukan tidak diundang. Mungkin saya yang paling sering ditelepon sama Ami Abdullah, mungkin sering sekali, sebulan tuh kadang berapa kali, kadang 2 bulan, kadang berapa kali, luar biasa. Tapi karena memang jadwal saya yang tidak bisa, minta maaf yang banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.